Sekarang kamu bisa memunculkan pop-up Windows dengan mengklik tombol Home dan kamu bisa melakukan multitasking sambil menonton video analisa pagi tanpa berlangganan YouTube Premium. Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back again di Andy Kriston Channel, dan ini adalah segmen analisa pagi, segmen di mana kita akan mengulas untuk update news dan juga pergerakan dari market, khususnya market dari Bitcoin. Hari ini kita berada di tanggal 27 Maret 2025, beberapa hari menjelang hari raya ya. Di Bali ada Nyepi, terus juga di Indonesia, di seluruh dunia ada Idul Fitri ya teman-teman. Jadi waktunya Lebaran, mungkin teman-teman ada yang di perjalanan mudik ya, tetap hati-hati, tetap selalu jaga keselamatan, prioritaskan keselamatan. Dan teman-teman, di kondisi market sekarang ini, kalau kita lihat dari makroekonominya sendiri, sepertinya news itu coba dikebut di minggu-minggu ini ya. Jadi karena akan ada long weekend ya, ada libur panjang juga. Jadi tentu saja data-data ekonomi tidak akan bisa dengan gampang untuk disampaikan di minggu depan. Jadi tampaknya data-data ini akan numpuk di hari Kamis dan juga Jumat nanti gitu. Dan kalau kita lihat sih dari data kemarin, kita dapat data core CPI dari Inggris di mana hasilnya inflasi mengalami penurunan. Lalu dilihat dari data mortgage market dari Amerika Serikat, ini trennya juga cenderung bagus ya. Untuk data perumahan, ada durable good order juga dari Amerika Serikat. Kemarin rilis datanya terbilang melemah. Terus dari data yang lain ada crude oil inventory ya, di mana crude oil import dari Amerika Serikat ini mengalami sedikit kenaikan dibandingkan dengan periode data sebelumnya. Hari ini kita akan dapat data yang sangat penting, yaitu ada core PCE prices. PCE prices ya, data inflasi yang bakalan sangat penting untuk kita lihat, teman-teman. Kayaknya kalau nggak salah datanya besok deh. Bentar. Oh ya, data inflasinya besok ya. Hari ini itu ada data core PCE prices dari Amerika Serikat. Itu akan rilis datanya jam setengah 8 malam. Kemudian ada GDP, eh, dan juga ada initial jobless claim yang akan rilis datanya di jam yang sama, setengah 8 malam. Jadi waspada di jam-jam tersebut karena berpotensi sangat-sangat volatil untuk market gitu. Beberapa data yang lain akan ada data pending home sales ya dari Amerika Serikat. Jadi itu teman-teman, data PCE inflation yang akan kita dapetin itu baru rilis besok ya. Jadi ya, data pentingnya itu baru ada besok. Data ini merupakan data acuan inflasi dari The Fed yang selalu digunakan untuk mengambil kebijakan, mengambil keputusan atas kebijakan suku bunga gitu. Itu sih dari data. Kalau kita lihat dari market cukup mix, beberapa altcoin mengalami kenaikan, beberapa lagi turun. Meme coin kemarin sempat mengalami rally ya, aku perhatikan ada Dogecoin, Shiba Inu rally, kemudian MEO, dan juga beberapa meme coin yang lain. SATS kemarin juga sempat mengalami spike up tinggi, tapi akhirnya dia diguyur lagi. Ada tekanan jual yang signifikan dan hari ini masih tetap berlanjut ya. Jadi data mix ini tentu saja impact daripada ketidakpastian dari pasar. Sementara dari liquidation chart menunjukkan bahwa saat ini kondisi market sedang dalam tahap yang slow. Ya, di mana banyak sekali influencer yang percaya marketnya rally. Tapi kalau kita lihat dari jumlah yang kena long squeeze itu terus mengalami peningkatan. Impact daripada ya pergerakan market yang cenderung volatil dan mayoritas pasang posisi long di posisi beberapa hari terakhir menyebabkan mereka kena liquidation gitu. Jadi buat teman-teman yang trade di market, harap berhati-hati. Paling teman-teman bisa memanfaatkan volatilitasnya dan ngambil cuan jangka pendek saja. Kalau untuk di hold agak lama, apalagi dengan leverage besar jangka pendek, itu sangat-sangat berisiko. Bitcoin dominance di perdagangan kemarin kembali mengalami kenaikan. Impactnya adalah beberapa altcoin mendapatkan tekanan. Itu teman-teman. Jadi dari beberapa perspektif kita bisa melihat bahwa sebenarnya tren saat ini masih cenderung sideways dan market juga belum terlalu berani untuk bikin harganya rally tinggi ya.
Teman-teman, aku mau informasikan juga ya, OKX baru aja melisting token party. Jadi ini ada campaign teman-teman di mana trade and earn hadiah ya. Periode campaignnya ini sampai dengan mulai dari 25 Maret sampai dengan 10 April 2025. Ada total hadiah sekitar 3,3 juta token party dan akan didistribusikan untuk pengguna baru ataupun pengguna lama. Jika kalian adalah pengguna baru, dapetin 50 party dengan melakukan deposit dan trading sekitar 100 USDT dalam bentuk party. Jadi teman-teman bisa deposit USDT kalian, kemudian trading token party kalian ya. Minimum untuk volume tradingnya adalah di 100 USDT. Berpeluang mendapatkan 50 party. Nah, untuk pengguna lama jangan kecewa karena ada hadiah juga sekitar 30 party kalau teman-teman melakukan deposit minimum 100 USDT dan melakukan trading ya itu sekitar 300 USDT dalam bentuk token party gitu. Untuk teman-teman yang mengajak temannya juga bisa dapat hadiah ya. Itu. Jadi campaign ini terbatas, bisa teman-teman ikutin. Jadi buat yang belum punya OKX silakan cek link yang ada di kolom deskripsi video ini untuk pendaftarannya. Oke. Kita akan lihat juga dari beberapa data teman-teman, US Bitcoin Spot ETF per video ini dibuat itu mengalami pelemahan akumulasi ya. Selama seminggu terakhir memang terjadi akumulasi yang cukup masif pada produk US Bitcoin Spot ETF. Impact-nya adalah ada pergerakan harga terbatas pada Bitcoin yang sebelumnya diperdagangkan di kisaran range 83.000 itu naik sampai 88.000. Dan ini adalah impact akumulasi dari ETF spot Bitcoin yang terjadi setelah seminggu lalu gitu. Dan sekarang volume akumulasinya makin lama makin kecil. Nah, sementara itu dari Ethereum spot ETF flat ya, nggak ada inflow, nggak ada outflow yang signifikan. Jadi secara daily total net inflow itu zero, teman-teman. Itu GameStop kemarin dirumorkan berencana untuk membeli atau mulai mengakumulasi Bitcoin, menjadikan Bitcoin sebagai reserve-nya. Jadi GameStop ini adalah salah satu developer gaming, teman-teman, dan dikabarkan dia akan siap offering convertible senior notes ya, atau ya kayak obligasi corporate gitu, dengan menargetkan sekitar 1,3 miliar US dollar. Ya, jadi ini cukup besar yang ditargetkan oleh GameStop ya. Jadi rencananya nanti dia meluncurkan note ini dengan tujuan untuk melakukan pembelian berupa Bitcoin. Dan Michael Saylor kemarin menjumpai ya CEO dari GameStop dan mengatakan welcome to Team Bitcoin. Jadi ini adalah kelanjutan nih dari adopsi banyak perusahaan terkait dengan adopsinya terkait dengan Bitcoin seperti itu. Jadi makin besar aja nih adopsi dari Bitcoin dari institusi dan juga dari perusahaan-perusahaan. Lalu ada Kanaan Inc, salah satu miner ya yang juga melakukan aktivitas mining dan pembelian berupa Bitcoin. Kemarin baru saja meluncurkan mereka punya laporan keuangan kuartal keempat di tahun 2024. Jadi intinya adalah mereka sudah mengalami kenaikan revenue sampai 312% secara year on year setelah mereka berhasil untuk melakukan sekitar 186 Bitcoin yang diperoleh dari hasil mining gitu. Jadi pencapaian ini merupakan pencapaian yang lebih tinggi dibandingkan dengan setahun sebelumnya. Itu. Jadi menunjukkan bahwa perusahaan-perusahaan yang melakukan penambangan Bitcoin dalam kasusnya ini adalah Canaan Inc itu mengalami kenaikan revenue gitu. Jadi congratulations. Wyoming dikabarkan diisukan ya, ini isu atau rumor itu akan meluncurkan stablecoin mereka sendiri yang akan digunakan untuk transaksi di kawasan Wyoming, negara bagian Wyoming. Jadi nama stablecoinnya itu adalah WYST yang kabarnya akan full di backup oleh Treasury Cash and repurchase agreement gitu. Jadi intinya ini adalah stablecoin ya.
negara bagian Wyoming akan meluncurkan stablecoin mereka sendiri gitu. Kemudian dari berita yang lain juga datang dari Celo. Celo dikabarkan akan melakukan migrasi gitu. Developernya akan melakukan migrasi dari Celo, ini adalah layer 1, akan migrasi ke layer kedua dari Ethereum gitu. Jadi langkah ini diambil sepertinya karena mereka pengen untuk menjajaki lebih banyak atau lebih luas terkait dengan ekosistem yang ada di layer kedua Ethereum yang cenderung lebih menarik untuk mereka dibandingkan mereka harus develop layer 1 yang memang sangat-sangat mahal ya, sangat banyak kebutuhan-kebutuhan yang mereka harus cukupi seperti itu. Apalagi sekarang project layer 1 kan sudah sangat-sangat banyak juga. Jadi migrasi ini akan memakan waktu, teman-teman. Menurut saya sih migrasi yang dilakukan ini bukan berarti layer satunya akan hilang ya, tapi kayak mereka develop juga untuk layer kedua. Cuman layer keduanya ini tidak running di jaringan Celo, melainkan berfokus untuk develop jaringan dari Ethereum. Seperti itu. Fidelity dikabarkan juga launching stablecoin digital asset mereka. Wow, ini cukup menarik sih, karena kalau kita lihat dari Fidelity sendiri kan merupakan salah satu hedge fund terbesar kedua yang tercatat listing di bursa Amerika ya, teman-teman. Jadi Fidelity ini bisa dibilang memang market cap-nya sangat-sangat besar, apalagi mereka juga sudah meluncurkan produk Bitcoin Spot ETF. Jadi mereka sudah semakin terbuka sama yang namanya teknologi blockchain gitu, dan isunya mereka akan mendevelop, mereka punya stablecoin sendiri. Kayaknya sih ini udah mulai ngikutin banyak developer stablecoin lain, karena kan cuan dari stablecoin itu banyak banget. Apalagi kalau mereka meluncurkan stablecoin yang berbasiskan dengan dolar, itu cuannya banyak, teman-teman. Makanya perusahaan-perusahaan seperti Ripple itu muncul ya, Ethena. Mereka develop yang namanya stablecoin karena secara harga dia stabil, tapi secara penggunaan itu bisa terus naik, dan juga yang namanya stablecoin itu bisa dicetak terus, teman-teman. Jadi salah satu pilihan dibandingkan dengan mereka meluncurkan altcoin. Altcoin itu kan fluktuatif, naik dan turun. Tapi kalau stablecoin itu stabil gitu. Mereka tinggal mainin jumlah supply yang beredar aja. Mereka akan cuan banyak. Lalu ada dari Vietnam. Wah, Vietnam ketar-ketir karena Amerika Serikat sangat agresif menaikkan tarif pajak. Vietnam dikabarkan akan cut ya, akan cut pajak dari Amerika Serikat, terutama untuk pajak-pajak import gitu. Salah satunya adalah ya kayak Starlink, terus juga mobil-mobil asal Amerika Serikat itu pajaknya dikurangi oleh Vietnam, teman-teman. Vietnam nampaknya nggak mau ambil pusing. Vietnam nggak pengen perang dengan Amerika Serikat, terutama tentang harga. Apalagi mereka juga lumayan ya import ke Amerika Serikat atau ekspor ke Amerika Serikat itu lumayan. Jadi ya mereka cari titik balance lah. Intinya Vietnam mencoba untuk berdamai dengan Amerika Serikat dan tidak terlalu berani untuk memberikan perlawanan seperti itu. Kemudian Immutable X kasusnya ditutup oleh SEC. Jadi ini adalah salah satu developing gaming di Web3 ya, Immutable. Sekarang kasusnya sudah tidak dilanjutkan lagi, menunjukkan bahwa ini merupakan sebuah kemenangan untuk project game Web3 dari Immutable ini. Dan ini akan kembali menjadi salah satu project yang dipilih oleh developer gaming gitu. Itu. Kemudian Grok akan tersedia di Telegram. Grok ini adalah AI yang ada di Twitter ya. Ini kalau teman-teman misalkan punya Twitter atau X, bisa ke pojok kanan bawah. Di sini ada huruf G, logo huruf G gini. Nah, ini adalah Grok gitu. Teman-teman bisa bikin gambar di sini, bisa tanya-tanya sesuatu juga. Itu. Jadi pada intinya nanti akan tersedia di Telegram juga. Hyperliquid dikabarkan delisting Jelly Jelly, sebuah meme token yang kemarin diisukan kena manipulasi. Ya, di mana Jelly Jelly ini baru aja listing juga di OKX dan juga Binance Perpetual Futures gitu. Jadi kebijakan yang diambil oleh Hyperliquid ini mendeteksi bahwa Jelly Jelly ini ada manipulasi dari whales internal mereka. Artinya dari developer Jelly Jelly itu sendiri memanipulasi harganya, sehingga ini menyebabkan fluktuasi harga cukup
ekstrim ya pada tokennya. Dan di saat yang sama investor buang barang hype ya. Token hype banyak di sell oleh investor dan hari ini minus 13%. Itu sih dari beberapa berita yang ada pada market. Kalau kita lihat dari Bitcoin secara movement sideways dalam 2 hari terakhir, Bitcoin bertengger di kisaran range 88.000 sampai dengan 87.000, belum terlalu banyak pergerakan. Dari indeks dolar kembali mengalami retracement atau kenaikan jangka pendek. XAU atau emas stabil di posisi sekarang, S&P 500 terkoreksi, dan Bitcoin juga ikut koreksi tipis ya. S&P 500 turunnya lumayan sekitar 1,12%, sementara dari altcoinnya itu turun di atas dari 2%. Itu Bitcoin sih so far memang dalam beberapa waktu terakhir itu cenderung mengikuti pergerakan dari S&P 500 ya, dibandingkan dengan mengikuti pergerakan dari gold. Dan terbukti memang 2 hari sideways ini merupakan sebuah indikasi buyer not ready to bullish, tapi nggak ready juga untuk down market gitu. Jadi pada intinya pergerakan Bitcoin ini masih bergerak dalam sebuah ascending channel. Beberapa teman-teman mewanti-wanti juga nih di apa ya, ada yang DM saya di Telegram kemarin, "Bang, ini bisa jadi bearish flag nggak?" Kalau saya perhatikan sih bisa ya, teman-teman. Jadi bearish flag. Jadi kalau teman-teman lihat di time frame 4 jam, di time frame 1 hari gitu, pergerakan Bitcoin ini cenderung mengarah ke pergerakan bearish, ya bearish flag sih. Atau ascending channel ya. Kalau kita lihat dari chartnya, saat ini kondisi dari pergerakan Bitcoin juga cenderung sangat lemah secara movement naik ya. Kecuali kalau pergerakan Bitcoin itu create candle hijau yang panjang disertai dengan volume perdagangan yang meningkat, smart money juga meningkat. Nah, di sana kita bisa cukup yakin kalau Bitcoin ini bakalan bullish tinggi gitu. Tapi apa yang terrefleksi dalam beberapa hari terakhir, saya sendiri melihat bahwa kemungkinan pergerakan Bitcoin kalau akan naik paling mentok ke 91.000, 92.000 lah. Di sana ada resistance yang cukup kuat gitu, dan selebihnya kalau pergerakan Bitcoin bisa rally ke atas level tersebut, nah di sana kita baru cukup yakin Bitcoin akan mengalami tren penguatan lanjutan. Akan tetapi kalau Bitcoin hanya berada di bawah level 92.000, itu masih wanti-wanti untuk potensial penurunan berikutnya pada Bitcoin. Ada kemungkinan, ingat ya, di garis bawahi ada kemungkinan bearish flag masih bisa tercipta dengan target Bitcoin bisa ke 77.000, 70 ya 78.000, 77.000. Level yang mungkin akan cukup bias seperti itu. Dan ini juga kelihatan kalau in the bigger picture-nya pergerakan Bitcoin ini juga masih bergerak dalam sebuah ascending channel dan masih dalam trend bullish. Maybe kita butuh untuk create new support kuat ya, and then ada potensi untuk kelanjutan release gitu. Jadi intinya adalah jangka pendek saya sendiri melihat pergerakan Bitcoin dalam beberapa waktu terakhir ini memang masih cenderung lemah ya. Gitu, di time frame 4 jam kurang lebih serupa. Smart money kalau kalian perhatikan dari tanggal 24 Maret sampai sekarang itu terus mengalami penurunan secara volume gitu. Dari time frame 1 jam pun juga sebenarnya nggak terlalu strong ya untuk movement dari smart money pada Bitcoin, sehingga mungkin untuk kenaikan harga yang teman-teman ekspektasikan itu cenderung agak sedikit ketunda lah seperti itu. Kemarin juga di Telegram beberapa teman-teman juga warning ada potensial double top, tapi setelah kita lihat lagi ternyata nggak terjadi double top in the short term, teman-teman. Jadi saat ini movement pada Bitcoin ini cenderung create descending, apa namanya, ascending channel lah, sorry, ascending triangle atau mungkin ini symmetrical triangle ya. Cuman sayang sekali dia kelihatan di sini breakdown, and then dia ya recover lagi naik, tapi dia seperti ngetes area level resistance di kisaran level 87.400 itu. Jadi kalau Bitcoin berhasil breakout lagi, klaim kembali area 88.000, ini bisa menjadi skenario lanjut untuk naik, teman-teman. Ada fake out di sini gitu. Tapi kalau seandainya dia gagal mempertahankan atau menembus level 87.400,
ada kemungkinan setelah itu dia akan lanjut kembali koreksi. Itu sih menjelang hari raya gini, apakah Wheels nggak profit taking ya? Menurut teman-teman gimana? Apakah market akan ada aksi profit taking dulu gitu? Karena kan kalau kita lihat Idul Fitri itu hari raya besar ya teman-teman. Jadi banyak juga trader-trader yang juga bakalan mengambil momentum untuk liburan dulu gitu. Mungkin mereka akan profit taking juga ya. Who knows teman-teman. Ya itu aja sih dari saya untuk market. Jadi outlook saya untuk market melihat ada kemungkinan buat naik paling mentok ke 92.000, 91.800-an, dan juga secara jangka pendek ada probability pergerakan Bitcoin membentuk bearish apa namanya tadi, bearish flag ya. Gitu. Makanya jangan terlalu confident. Menurut saya tetap hati-hati untuk posisi sekarang. Oke, akhir kata saya Andre. Makasih. Teman-teman bisa join juga di komunitas Telegram kita.